واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Palestina tak pernah berhenti dirundung konflik hingga akhir zaman. Sepanjang sejarah, tanah suci umat Islam ini terus menjadi perebutan kekuatan besar dunia. Bahkan hingga hari ini, Palestina masih dijajah oleh Zionis Israel yang mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengusir umat Islam Palestina dari tanah kelahiran mereka. Tercatat, penjajah Israel telah sering melakukan serangan untuk merampas tanah Palestina sejak perang Arab dan Israel pada tahun 1948 Masehi. Bahkan orang-orang Palestina menyebut perang ini menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut sebagai bencana bagi mereka, yakni penjajahan yang terjadi hingga hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan banyak sekali keutamaan bagi negeri Palestina ini. Dan berikut adalah 7 keutamaan Palestina. Pertama, Palestina mempunyai masjid mulia, yaitu Masjidil Aqsa. Di Palestina terdapat masjid suci, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan merupakan tempat persinggahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram setelah beliau sering berharap untuk pemindahan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat ini adalah kebenaran dari Allah Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah. Selain itu, Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga umat Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat setelah Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali lipat salat di masjid-masjid yang biasa. Keutamaan Palestina yang kedua adalah bahwa Palestina dan 3 negara lain adalah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Hal ini sesuai juga dengan apa yang telah didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina,
قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها أو قال ومنها يخرج قرن الشيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan negeri Yaman kami. Mereka para sahabat kemudian berkata, dan di daerah Najd kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan Yaman kami. Mereka para sahabat kembali berkata, dan di daerah Najd kami wahai Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, di sana akan terjadi gempa bumi dan fitnah-fitnah, atau beliau bersabda, darinya akan muncul tanduk syaitan. Selanjutnya ulama berkata bahwa tempat-tempat yang diberkahi dalam Al-Quran atau dalam doa ini adalah bumi Syam, di mana dalam masa kini bumi Syam ini mencakup 4 negara, yaitu Syria, Palestina, Jordania, dan Lebanon. Di antara keutamaan Palestina yang ketiga adalah bahwa Palestina merupakan bumi tempat tinggal para nabi. Sudah sangat jelas dalam sejarah-sejarah bahwa para nabi banyak yang tinggal di Palestina. Mulai dari Nabi Ibrahim yang hijrah ke Syam, Nabi Lut, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, serta nabi-nabi yang lain. Dan bahkan tanda-tanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan di salah satu kota di negeri Syam, yakni Basrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa dan meminta keberkahan untuk negeri Syam dan berharap agar penduduk Syam dihindari dari keburukan dan musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan tanah Syam bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersirat dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah diantara yang menjadikan salah satu alasan mengapa warga bumi Syam begitu mempertahankan tempat tinggal mereka. Keutamaan Palestina selanjutnya adalah bahwa Palestina tempat kelahiran salah satu imam yang sangat berpengaruh, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid daripada Imam Malik bin Anas, pendiri daripada mazhab Asy-Syafi'i, di mana mazhab inilah yang diikuti oleh penduduk-penduduk orang-orang Indonesia. Beliau lahir di Gaza, Palestina, yaitu di hari di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah di Baghdad dan wafatnya Al-Imam Ibnu Jurayj Al-Makki. Al-Imam Syafi'i, beliau adalah sosok yang dimaksud dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Sungguh ada seorang alim dari Quraisy akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Riwayat Imam Ibnu Asakir. Para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin mengatakan bahwa yang diisyaratkan dalam hadis tersebut adalah Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Tahdhibul Asma wal Lughat. Yang kelima, Palestina adalah bumi yang merupakan bagian dari dibentangkannya sayap para malaikat di atasnya. Diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, kami suatu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menulis Al-Qur'an dari pelepah kayu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba lisyam. Faqulna li ayyi dhalika ya Rasulullah? Qala li anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Sungguh beruntung bagi negeri Syam. Mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda,
karena malaikat rahmat pembawa kebaikan mengembangkan sayapnya di atas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang keenam, Palestina adalah tempat terjadinya peperangan vital dari umat Islam. Palestina punya tempat yang istimewa di sisi umat, apalagi beberapa peperangan vital Islam dalam sejarah seperti perang Fahl Bisan, perang Yarmouk, perang Hittin, dan perang Ain Jalut, di mana darah para sahabat dan tabi'in semuanya terjadi di Palestina. Bahkan kelak Nabi Isa akan diturunkan di Syam dan berpusat di Syam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam potongan hadis yang panjang. Ketika kondisi Fir'aun sudah merajalela, fa bainama huwa kadzalik idh ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manarati al-bayda syarqi Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffayhi ala ajnihati malakain idza taqta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jummanun kalub. Saat kondisi seperti itu, yakni Dajjal sudah semena-mena, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih dengan mengenakan dua baju berwatek za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Beliau menundukkan kepala, air menetes darinya, dan bila beliau mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Dan yang terakhir, di antara keistimewaan Palestina adalah bahwa negeri Syam adalah untuk orang-orang yang dipilih. Termasuk juga daripada Syam adalah Palestina. Rasulullah SAW memang menyarankan kepada umatnya untuk tinggal di negeri Syam ketika di akhir zaman telah banyak fitnah-fitnah. Tentara muslimin dan mujahid di negeri Syam adalah mujahid terkuat yang akan dimiliki muslim di akhir zaman. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sayasirul amru ila an takuna junudun mujannad, jundun bisyam, wa jundun bil yaman, wa jundun bil Iraq." Faqala Ibn Hawalah, "Akhir li ya Rasulullah iz adraktu dhak." Qala alayka bisyam, فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saat itu akan muncul pasukan perang yang berkelompok-kelompok. Sekelompok pasukan berada di Syam, sekelompok pasukan berada di Yaman, dan sekelompok pasukan juga ada di Irak. Kemudian Ibnu Hawalah berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika saya menjumpai hal ini." Beliau bersabda, "Bergabunglah di negeri Syam, karena di sana ada hamba-hamba Allah yang terpilih. Jika kalian tidak bisa, maka pergilah ke negeri Yaman, berilah air dari kolam kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyerahkan negeri Syam dan penduduknya kepadaku." Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Wallahu ta'ala a'lam.